Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Materinya operasi hitung pecahan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan. Anak-anakku, pada bab penjumlahan pecahan, kita akan belajar 4 materi, yaitu yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran. Yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal. Sedangkan yang keempat, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Namun, pada kesempatan hari ini kita akan baru belajar penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Anak-anakku, sudahkah kalian mengenal berbagai macam bentuk pecahan? Nah, berikut ini adalah macam-macam pecahan. Yang pertama ada bilangan setengah, yaitu pecahan biasa. Yang kedua, bilangan 1/2 merupakan pecahan campuran. Yang ketiga, 0,5 merupakan pecahan desimal. Sedangkan 5% merupakan persen. Yang kita akan pelajari pertama adalah pecahan biasa. Jadi, perlu kita ketahui apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, A per B adalah bentuk pecahan biasa, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jadi, bagian atas disebut pembilang, sedangkan bagian bawah disebut penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita perlu mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa terdiri dari 2. Yang pertama, pecahan dengan penyebut sama. Yang kedua, pecahan dengan penyebut berbeda. Cara menjumlahkan kedua pecahan ini tidak sama. Untuk pecahan penyebut yang sama adalah jumlahkan pembilang pecahan penyebutnya tetap. Jadi, penyebut jangan ikut dijumlahkan. Sedangkan pecahan dengan penyebut berbeda, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Jika sudah kita samakan penyebutnya dan kita sesuaikan pembilangnya, baru kita bisa menjumlahkan pembilang pecahan. Dan ingat, penyebut jangan ikut dijumlahkan. Anak-anakku, kita akan berlatih dengan pecahan penyebut sama. Contoh yang pertama, 2/7 plus 4/7.
Nah, ini penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Jadi, kita jumlahkan pembilangnya, sehingga 2 plus 4 per 7 hasilnya 6/7. Ingat, penyebutnya jangan ikut dijumlahkan. Sedangkan contoh yang kedua yaitu 5/12 plus 3/12. Penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Jadi, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, sehingga 5/12 plus 3/12 hasilnya 8/12. Nah, 8/12 dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB keduanya. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi 8 dibagi 4 dan 12 dibagi 4. Hasilnya menjadi 2/3. Jadi bentuk paling sederhana adalah 2/3. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Contoh yang pertama yaitu 1/3 plus 1/2. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 2. Jadi kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 3 dan 2. Kita cari kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK-nya. Jadi, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi, penyebutnya adalah 6. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan pembilangnya dengan cara 3 biar menjadi 6 dikalikan dengan 2. Karena 3 dikalikan 2 atau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Kemudian 2 biar menjadi 6, maka dikalikan 3. Sama halnya dengan pembilang juga dikalikan 3. Jadi, kita sudah bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi, 5/6. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu 4/15 plus 6/10. Penyebutnya juga berbeda, yaitu 15 dan 10. Jadi, kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 15 dan 10. Kelipatan dari 15 yaitu 15, 30, 45, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 10 yaitu 10, 20, 30, dan seterusnya. Jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK-nya. KPK dari 15 dan 10 adalah
30. Jadi penyebutnya adalah 30. Selanjutnya kita akan menyesuaikan pembilangnya dengan cara 15 biar menjadi 30 dikalikan dengan 2. Karena 15 dikalikan 2 atau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 2. Kemudian 10 biar menjadi 30, maka dikalikan dengan 3. Sama halnya dengan pembilang, juga dikalikan 3. Jadi, kita sudah bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 26 per 30. 26 per 30 dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB keduanya. FPB dari 30 dan 26 adalah 2. Jadi 30 bagi 2 yaitu 15 dan 26 dibagi 2 yaitu 13. Jadi bentuk yang paling sederhana adalah 13 per 15. Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C, dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Adapun cara menjumlahkan pecahan campuran yaitu yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Lalu sesuaikan pembilangnya. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Yang keempat, sederhanakan pecahan. Sedangkan yang terakhir yaitu ubahlah kembali menjadi pecahan sempurna. Adapun contoh penjumlahan pecahan campuran adalah sebagai berikut. 2, 1/3 plus 2/5. Nah, 2/1/3 ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini 2 dikalikan 3 plus 1 jadinya 7/3. Jadi 7/3 plus 2/5. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 5. Jadi kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK 3 dan 5. Adapun kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15.
Sedangkan KPK dari 5 yaitu 5, 10, 15, dan seterusnya. Jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK-nya. Jadi, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka penyebutnya adalah 15. Selanjutnya kita akan menyesuaikan pembilangnya dengan cara 3 menjadi 15, maka dikalikan dengan 5. Karena 3 dikalikan 5 atau penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 5. Kemudian 5 biar menjadi 15, maka dikalikan dengan 3. Sama halnya dengan pembilang, juga dikalikan dengan 3. Jadi kita sudah bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 41 per 15. Maka dengan ini kita ubah dengan pecahan campuran sempurna dengan cara 41 dibagi 15, yaitu 2 sisa 11. Maka bisa kita tulis dengan 2 11 per 15. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu 2 5 per 7 plus 1 1 per 3. Nah, pecahan ini diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, hasilnya 19 per 7 ditambah 4 per 3. Penyebutnya juga berbeda, yaitu 7 dan 3. Jadi, kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 7 dan 3. Nah, adapun kelipatan dari 7 yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK-nya. Jadi, KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Maka dari itu penyebutnya yaitu 21. Selanjutnya kita akan menyesuaikan pembilangnya dengan cara 7 biar menjadi 21, maka dikalikan dengan 3. Karena 7 dikalikan dengan 3 atau penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. Kemudian 3 biar menjadi 21, maka dikalikan dengan 7. Sama halnya dengan pembilang juga dikalikan dengan 7. Jadi, kita sudah bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu kita jumlahkan dulu 57 plus 28, hasilnya 85 per 21.
maka kita jadikan pecahan campuran yang sempurna. 85 dibagi 21 yaitu 4 sisa 1. Bisa kita tulis dengan 4 1/21. Nah, cukup sekian pelajaran matematika hari ini. Apabila ada yang belum tersampaikan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Nah, untuk tugasnya yaitu kerjakan halaman 6 pada buku paket matematika, yaitu poin 1A, B, E, F, G, dan H. Nah, dikirimkan di Google Classroom masing-masing. Nah, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.